Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menyaksikan video pembelajaran dengan materi teks eksplanasi bagian kedua. Baik, langsung saja kita akan membahas eksplanasi pada subbab yang C, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Ada 2 poin dalam subbab C. Yang pertama adalah mengidentifikasi struktur teks eksplanasi, dan yang kedua adalah menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Poin pertama, mengidentifikasi struktur teks eksplanasi. Perlu teman-teman ketahui bahwa eksplanasi memungkinkan penyebab permasalahan utama akan menghadirkan masalah-masalah baru yang muncul. Untuk itu, struktur teks eksplanasi dapat dijadikan alat untuk merunut proses kausalitasnya atau sebab akibatnya. Nah, oke. Di sini ada bagan, ya. Kita bagaikan ini adalah teks eksplanasi, maka akan memuat 3 strukturnya. Yang pertama adalah mengidentifikasi fenomenanya. Yang kedua, menginformasikan proses kejadian, dan yang ketiga adalah menampilkan ulasan. Oke, untuk diidentifikasi fenomena, di sini masuk ke latar belakang kejadian. Ya, di latar belakang sebuah kejadian, ya, baik itu alam sosial, budaya politik. Ya, kalau proses kejadian itu bisa disebutkan secara kronologis dan juga penyebabnya. Nah, bagian ulasan ini berisi komentar dan konsekuensi dari permasalahan yang ada. Oke ya, dari bagian ini ya tentunya teman-teman sudah mempunyai gambaran bagaimana masalah-masalah baru ini muncul karena permasalahan utama. Ada tugas. Ya, teman-teman akan mengidentifikasi teks eksplanasi yang berjudul demonstrasi massa. Kemudian teman-teman akan mencari bagian-bagian teksnya, ditunjukkan isinya dan juga kesimpulannya. Nah, di sini sudah saya berikan contoh, yaitu di bagian identifikasi fenomena dan simpulan. Untuk di proses kejadian dan ulasan silahkan dicari dan dikembangkan sendiri. Berikutnya, poin kedua yaitu menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Teman-teman, bahwa teks eksplanasi ini berkategori teks yang memuat informasi faktual dan memaparkan proses. Kemudian dominan menggunakan konjungsi kausalitas dan kronologis. Nah, kedua konjungsi ini yaitu kausalitas dan kronologis ini adalah untuk menghubungkan kejadian demi kejadian, alasan demi alasan, sebab dan akibat. Nah, ini masuk pada kebahasaan teks eksplanasi. Pengertian pertama mengenai konjungsi kausalitas yaitu konjungsi yang ditandai dengan kata hubung sebab, karena, oleh sebab itu, sehingga. Nah, ini merupakan kategori konjungsi kausalitas. Sedangkan konjungsi kronologis ditandai dengan kata hubung kemudian, selanjutnya, setelah itu, lalu, dan pada akhirnya. Nah, ini merupakan contoh-contoh kata hubung yang berkategorisasi konjungsi kronologis. Nah, contoh ya, kita punya tugas di sini untuk mencari konjungsi kausalitas, kronologis, dan keterangan waktu. Oke ya, saya hadirkan 2 contoh untuk kausalitas dulu. Sampah-sampah yang menyumbat aliran sungai menyebabkan. Nah, ini ya, ini masuk di sini. Ya, menyebabkan banjir. Yang kedua, kronologis, mereka akan mengadakan perlombaan sepak bola 2 minggu lagi. Lagi ya. Nah, ini menunjukkan hubungan waktu. Ya, untuk keterangan waktu silahkan dicari yang lain. Oke, untuk subbab yang terakhir yaitu memproduksi teks eksplanasi. Ya, teman-teman perlu ketahui ada 2 poin penting. Yang pertama adalah menentukan pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi. Yang kedua,
menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur eksplanasi. Jadi berdasarkan ketiga struktur tadi. Kita ke pertama dulu. Poin pertama yaitu menentukan pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi. Ya. Dalam poin pertama, ini penulis harus menyiapkan berbagai sumber untuk dapat mengembangkan topik yang dipilihnya secara mendalam. Untuk mengantisipasi isi tulisan yang dangkal atau tidak terlalu dalam dan terperinci, dan tidak memberikan sesuatu yang baru bagi pembacanya. Oke ya, jadi teks eksplanasi secara standar pun memang tidak boleh dangkal. Karena apa? Karena kalau dangkal maka tidak memberikan sesuatu yang baru bagi pembacanya. Nah, ini ada contoh nih. Yang pertama ada kutipan mengenai gempa ya. Ya, ini merupakan pola pengembangan sebab akibat. Ya, jadi sebab dapat bertindak sebagai gagasan umum. Akibat sebagai gagasan penjelas atau perincian pengembangan. Kemudian akan nampak pola paragraf deduktif. Ya, jadi gagasan pokok di awal begitu. Sebabnya dulu, kemudian akibatnya di bawah-bawahnya. Namun, akibat juga dapat bertindak sebagai gagasan umum. Akan nampak pola paragraf induktif begitu. Nah, untuk di kategorisasi pertama, pola pertama ini masuk ke dalam pola pengembangan sebab akibat. Untuk yang kedua adalah pola pengembangan proses. Nah, ya setelah Anda baca, maka analisisnya adalah seperti ini. Pola ini menghasilkan peristiwa yang berurutan dari suatu kejadian atau peristiwa. Diperlukan perincian secara detail dan menyeluruh. Nah, pola pengembangan sebab akibat dan pola pengembangan proses ini jelas sekali, penggunaan konjungsinya juga kental ya di sini. Oke, untuk pola sebab akibat dan proses. Kemudian yang kedua ada pembahasan tugas. Oke, yang pertama teman-teman akan mencermati ketiga cuplikan teks. Ya, ketika teks ini teman-teman tentukan pola apa saja yang tercermin begitu. Nah, saya berikan contoh yang A ya, mengenai 20 tahun lalu ponsel hanyalah telepon tanpa kabel atau nirkabel. Oke ya, topiknya adalah perkembangan ponsel dari zaman ke zaman. Nah, ini pola pengembangannya adalah proses. Untuk yang lain silahkan dicari sendiri. Termasuk yang kedua, ya teman-teman akan menyusun kalimat-kalimat di bawah ini sehingga menjadi teks-teks yang utuh dan padu. Berarti teman-teman akan mencari gagasan umumkah atau gagasan penjelas dulu yang terlebih dahulu. Ya, untuk yang nomor 1 silahkan dicari sendiri, tapi untuk nomor 2 sudah saya jawab dengan urutan CDBA. Oke, sekarang kita ke poin kedua, yaitu menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan. Nah, teman-teman sudah mulai memproduksi sekarang. Ya, ada 4 tahap. Yang pertama adalah mendaftar topik dulu. Kemudian yang kedua menyusun kerangka. Yang ketiga mengembangkan kerangka. Dan yang terakhir menyunting sebelum publikasi. Oke ya, 4 tahapan ini perlu teman-teman pahami. Ya, sebagai kaidah dalam menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Oke, tugas yang menyertai, mari kita bahas ya. Yang pertama, daftarlah topik yang berkaitan dengan kegiatan belajar di sekolah. Oke ya, kemudian menyusun topik-topiknya sesuai dengan prosedurnya, dan yang terakhir mengembangkannya. Oke, dalam hal ini saya mencoba untuk memilih topik mengenai teknologi komunikasi dan informasi dalam pembelajaran di kelas. Kemudian kalau disusun kerangkanya menjadi seperti ini, ya, identifikasi fenomena, proses kejadian dan ulasannya. Ya, untuk pengembangan kerangka dan menyunting sebelum publikasi silahkan dikembangkan sendiri. Ya, ini sudah ada contoh yang memudahkan teman-teman untuk memulainya begitu. Silahkan cari data-data pendukung, kemudian berikan ulasannya agar menjadi teks eksplanasi yang tepat, yaitu berdasarkan struktur dan kebahasaannya. Baik teman-teman, jika teman-teman belum menonton video pertama mengenai teks eksplanasi, link notifikasi dapat teman-teman klik ya di atas untuk menonton, memahami video pembelajaran eksplanasi yang pertama.
baik, berjumpa kembali di video berikutnya. Salam pemerhati pemaham, merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.